Jadi, nih idenya ada-ada aja nih. Sang produser nih, Yori Melano, tiba-tiba mendatangkan seseorang yang kita nggak tahu siapa. Ini udah disediakan kursi. Orangnya udah ada di depan situ, tapi kita sampai sekarang masih belum tahu juga. Jadi intinya, Soundwave interview ini adalah mendatangkan orang yang kita nggak tahu siapa, terus nanyain 10 pertanyaan ke kita, yang kita juga nggak tahu pertanyaannya apaan. Tapi tadi yang bikin deg-degan, tiba-tiba Noci masuk ke studio, terus dia kayak yang udah mau ngomong, terus kita langsung udah itu satu. Tiba-tiba dia nyebutin namanya kan juga. Iya, terus yang kedua, jadi nggak surprise buat kita. Kita udah setup kayak gini nih, tiba-tiba mama kedengeran dari luar kayak, hey, dari mana, apa gitu kayak, Tapi itu jadi hint buat kita sih. Hint buat kita adalah berarti Noci dan mama tahu orang kenal, siapa. Ya. Kita sebenarnya udah nih ya, sebelum orangnya datang coba ya. Kamu tebak satu orang siapa deh? Ini tebak-tebakan aja. Neonomora. Aku juga sama Neonomora. Let's see. Benar apa? Oke, let's go. Biarin aja rekam terus dong. Kalau bener kasih konsekuensi buat Yori dong. Oke. Kalau bener Yori handstand. Gak bisa. Kalau bener Yori joget. Kalau bener Yori bikinin es teh manis buat kita ini. Oh ya udah, oke. Easy. Oke. Alright, kita siapa ini? Tunggu. Tuh kan tahu, bener kan? Ketebak. Apa kabar? Gue sampai feeling so good nih, karena feeling gue kuat banget. Gue sampai ngasih lampu warna ungu. Iya, tadi Yori bilangnya merah kan? Hah? Tadi Yori bilangnya merah apa biru sih? Biru. Terus Jevin bilang udah ungu aja. Ungu aja deh. Kenapa Rati? Karena satu, Noci datang, oke berarti orangnya udah tahu nih. Terus mama, dari mana? Kalau kayak Aldri nggak mungkin mama dari mana? Tapi kalau Aldri kayak dari mana? Aduh, nggak surprise ya jadinya ya. Berarti gue gagal total. Terus ada satu lagi hintsnya. Tadi malam, bisikin. Enggak, tadi malam Jevin ngajakin Yori main. Oh. Terus kayak nggak bisa. Pasti lagi main kemana gitu, lagi bareng gitu. Oke. Alright. Jadi ini apa? Ya lo dulu mungkin. Nah, ini perdana Soundwave interview nih ya. Yes. Perdana sama Neonomora. Seru. Oke. Anyways, this is like so happy. Kayak bahagia banget gue. Gini, oke, jadi kenapa gue di sini? Maybe like people out there are wondering, right? Kayak, why am I here? Gue tuh sebenarnya kayak penasaran banget. I mean, people out there have already seen kayak lo gimana secara keluarga, you know, kayak daily life and everything. Tapi gue ngerasa kayak ada yang belum dikulik secara musik gitu. Makanya gue gatel banget. Waduh, berat nih pertanyaan. Serem sih kalau orang nanya serem sih. Tenang. Gue malah pengen kayak orang di luar sana jadi tahu gitu kayak basically kalian kan bermusik selama ini and how serious you guys are, and I like as a musician myself, like I appreciate you guys and like I look up to you guys as like a musician as well. Jadi gue pengen kalian juga tahu Oke. mereka gimana. By the way, ini inisiasi main idea untuk Soundwave interview pertama banget itu dia. Oh iya. Jadi ini adalah the girl behind the idea. The woman behind the idea. The girl behind the producer. Enggak, bayarannya pakai hati kok. Wow, ini udah go public banget nih sekarang ya. Jadi informasinya Yori sama Rati tuh pacaran. Nah, udah kan? Goy, Sam. Jangan dikat, Goy. Jangan. Kalau lo cut nanti lo berdua yang gua cut. Oke. Mulai ya. Ya. How are you guys? Great. Yes. Ya? Yes. Idem. Bosan nggak ngeliat gue? Oh, itu termasuk pertanyaan juga. Oh iya. Iya. Kok easy ternyata? Iya. Kirain bos mode. Iya, enggak dong.
Kan kita pengen kamu nanti nyari rumah sebelah nama kita. Deketan ya, tetangga. Iya. Gue jadi kayak bisa producing bolak-balik gitu. Iya. Alright, so first of all I wanna thank you guys karena you guys just took me in as like a songwriter di album ini. Di album Soundwave, album Rini, album Iya. David. Semuanya pokoknya. Jadi gue nggak nganggur. Alright, Aduh. okay, so this is gonna be like the first episode. Jadi pertanyaannya mungkin bakalan kayak lebih fiery and fierce, right? Oke. Oke. Tapi santai. Alright. Question number 1. Oke. Alright, so walk me through the process of making the whole album. Dari awal sampai sekarang akhirnya jadi. Jelaskan, Oke. Pak. Yeah. Jadi album ini tuh sebenarnya udah dibuat dari tahun 2017. Awal-awal kan, awal-awal Kok awal-awal 2017 enggak dong? iya maksudnya awal-awal album ini tuh 2017. Iya, iya. Awal-awal album ini 2017. Tapi nggak tahu kenapa emang nggak jadi-jadi aja sih karena lagunya nggak kumpul-kumpul. Kita kebanyakan manggung. Wah. Tapi itu bener. Waktu itu. Sekarang kita butuh manggung. Sekarang kita kurang manggung. Sekarang kita butuh. Oke. Sekarang kita butuh uang katanya. Terus siapa? Jujur, tadi ngomong gitu bukan? Oh berarti kuping aku mengharapkan itu. Terus kita pertama kali itu ngebuat lagu cuma 4 kan buat album ini. Itu ada lagu ada Real Love yang baru aja rilis. Udah tahu juga di Instagram kita ya udah gitu. oke. Ada Come to Me, ada Real Love, ada Kok Come to Me sih? Silver Yeah, and Gold, Silver and Real Gold. Love, Shadow. Come to Me itu juga bikin awal-awal. Oh kan? iya bener. Ini bukan lagi ngomongin yang produser Marati doang. Oh iya bener Pak. Jadi ada lagu Come to Me, terus ada lagu Real Love, terus ada lagu Silver and Gold, terus ada lagu Shadows. Ada 4 lagu itu waktu itu kita bikin. Nah terus sisanya tuh kita masih belum tahu mau bikin apa, tapi karena emang kita nggak ada waktunya, akhirnya ya udah ketunda terus. Sampai akhirnya di tahun 2020 pas banget lagi pandemi itu. Pas lagi pandemi, kayak semua panggung itu di cut off, nggak ada manggung sama sekali. Sampai akhirnya kita jadi punya waktu. Sebenarnya ini ada apa ya? Positive side-nya juga dari pandemi. Kita jadi punya waktu lebih luang lagi untuk nyelesain album. Sampai akhirnya ya udah I called you, right? Yeah. And that was like 4 years ago. Hah? Apa nih? Yang mana nih? Automatic maksudnya Restart. first. Oh Iya. Oke. Akhirnya gue telepon Rati, ngajakin buat bikin lagu pertama itu Automatic Restart kan ya. Dibikin yang di 2020. Padahal Rati juga udah nulisin waktu Dari kita bikin 2018. Real Love yang 2018-2017. Tapi itu lagu kan ketahan sampai akhirnya kita mulai bikin baru lagi itu 2020. Lagu pertama yang kita buat bareng-bareng sama Rati juga itu Automatic Restart. Terus kita menyelesaikan Real Love. Kita ganti the whole arrangement, terus Sing and Dance With Me itu di 2018. Oh, itu tadi nggak sama Rati ya? Enggak. Oh iya. Enggak. Ya sampai akhirnya satu album selesai semua di 2020 deh. Kita memakan waktu kira-kira benar-benar tepat setahun nggak sih? Emang rilisnya kapan sih? Oh iya tahun ini ya nanti. Belum rilis. Sebenarnya dari 2021 selesainya sebenarnya karena 2020 itu kita masih proses dan aku kan masih ngerjain skins Iya, juga. iya. Jadi emang ya Nggak setahun sih, Setahun lebih. beberapa bulan. Karena kita mulai pertama kali bikin Automatic Restart tuh nggak di awal 2020 kan? enggak Di pertengahan, terus selesai 2021 awal. Iya. Gitu aja. Enggak deh, 2021 pertengahan. Iya, makanya aku bilang 2021 aja album Skins tuh baru rilis di Agustus. Awal 2021 itu album Skins yang selesai. Abis itu baru ngerjain Soundwave beresnya di pertengahan 2021. Terus Itu. kita ngeluarin November itu Automatic Restart. Tapi sebelumnya kita keluarin Liberty dulu kan abis lebaran. Ya, oke. Gitu. Tapi kira-kira kenapa sih arrangementnya tuh dirubah gitu? Kan awalnya emang udah ada kan? Iya, Terus kayak akhirnya- contohnya Real Love deh. misalnya. Real Love gitu. Merasa nggak Soundwave aja sih. Sebenarnya gue sama Rini pun juga suka gitu. Kita semua lah, lo pun juga pasti suka banget sama aransemen yang pertama kan. Tapi memang ternyata Soundwave arahnya nggak ke situ. Jadinya gue mikir kayak pas denger lagi nih enak tapi bukan Soundwave ya. Soundwave kan Iya. emang dance banget kan sebenarnya. Jadi ya udah gue pengen bikin warnanya bener-bener warna Soundwave gitu, dan emang pengen bikin Soundwave itu jadi lebih mature buat di dance musiknya, karena kan dance music yang dulu tuh kayak berisik banget, yang kayak uplifting banget gitu kan, sampai akhirnya kita pengen bikin yang lebih kalem deh.
Jadi kayak new image of Soundwave di musiknya gitu. Right. Okay. Second question, ya? Second question. Tadi kan lo bilang bahwa Soundwave itu dance gitu kan. Dan berarti bergeraknya di electronic music industry gitu. Yeah. Tapi lo sebagai Soundwave sendiri kayak what do you think sets you apart from the musicians out there who's doing what sets you apart kayak yang membedakan Soundwave gitu? Gimana, Bu? Kalau aku ngelihat secara umum gitu ya, in general, aku ngerasa electronic dance music sekarang udah berkembang banget, udah banyak banget gitu. Tapi yang seperti kita yang duo gitu tuh ya emang nggak banyak gitu. Mungkin bisa dibilang dulu ada Midnight Quickie. Trio juga nggak? Sekarang udah duo kan? Sekarang apa balik trio lagi? Nggak tahu. Nah, terus misalnya kita bisa bilang kayak oke, Dipa Barus dia electronic dance music juga kan, tapi as a Dipa Barus selalu featuring sama siapa. Kalau kita kan beneran as a duo yang berdua terus, menurut aku, correct me if I'm wrong, kayaknya nggak ada. Sejauh ini dari informasi kita sih kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau misalnya ada, ya ada gitu. Tapi yang sepengetahuan kita tuh belum ada gitu. Jadi secara image aku rasa udah cukup kuat, apalagi kita ibaratnya pasangan couple juga kan, suami istri gitu yang masih ada sampai sekarang, berkarir di konsisten di industri musik dengan electronic dance music gitu. Kalau secara kayak musik, aku yakin setiap pendengar kita pasti udah tahu kalau Soundwave tuh yang kayak gini, kalau misalnya Weird Genius tuh kayak gini, Midnight Quickie kayak gini, Dipa Barus kayak gini gitu. Punya karakteristik karakter masing-masing gitu yang secara musikalitasnya sih aku nggak paham yang ngejelasinnya gimana, tapi aku bisa gitu. Contohnya kayak Dipa deh, kayak lagu-lagunya Dipa aku bisa kayak ini kayak Dipa deh yang bikin gitu. Aku bisa tahu gitu. Sama halnya kayak Jevin pada saat di Soundwave, dia bikin kayak gini di saat project dia sendiri, aku bisa ini Jevin nih. Kalau misalnya dia masukin project dia di Soundwave, aku bisa tahu kayak enggak, ini terlalu Jevin Julian gitu. Gitu sih, kayak gitu yang. Berarti kalian emang punya formula itu sendiri ya saat kayak producing gitu? Gimana Jawab? Enggak sih, sebenarnya enggak formula sih ya. Ini bukan formulatif sih, lebih ke rasa aja sih. Menurut gue ya. Rasa tuh nggak bisa dijelasin, tau nggak sih? Itu kayak emang suka rasa tuh kadang-kadang datang gitu aja. Iya. Rasa tuh emang datang gitu aja, terus nggak bisa dijelasin, bener-bener sulit. Nih kamu lagi bercanda apa nggak sih? Beneran, serius. Kira bercanda. Nggak serius, tapi sekalian ngetis dia juga. Question number 3, Mr. Producer. Iya. Look me in the eye. Look me in the eye. Bapriansa pindah. Iya, Bapriansa kesini. Aduh. Alright, how has it changed? Jadi kan kalian sebelumnya you guys were not married, now you guys are married gitu kan. Apa yang kira-kira berubah gitu dari mungkin sistem pengerjaan music, production dan segala macam, karena balik lagi music is about feeling it, emotions and everything. And you guys' emotions probably have shifted ya kan dari sebelum, dari masih pacaran sampai sekarang udah punya Ngoci gitu. How has it changed? Oke, dari gue ya. Nggak ada yang berubah when it comes to professionalism. Kalau misalnya kita udah mulai masuk studio, pada saat kita produce lagu, bikin lagu, itu nggak ada yang berubah dari dulu sampai sekarang. Karena emang dari awal kita kenal itu, kita kenal ya sebagai partnernya dalam partner buat musik. Jadi pattern kerjanya tuh udah ada dari dulu. Iya, pattern kerjanya tuh udah ada dari dulu, kayak gitu aja gitu. Yang membedakan kalau di luar itu sih sebenarnya sih, ya kita jadi serumah, ketemu tiap hari. Terus kita juga harus lebih pintar-pintar ngebagi waktu sebenarnya, karena kan kita nggak cuma kerja doang di sini, tapi kita ngebangun keluarga juga kan di dalam rumah ini. Tapi kalau misalkan dalam bikin lagu sama si Rini selalu kayak, ayo udah coba gimana tuh musiknya kamu deh. Dari dulu. Pokoknya gitulah. Cuma bisa nyuruh kayak ini.
agak kurang groove deh ini beatnya. Ya gimana, nggak tahu, kayak nggak bisa joget aja, jelasinnya gitu. Gitu ya, dan sampai sekarang masih sama kayak gitu aja. Iya, setuju sih. Paling waktu itu sempat awal-awal kita nikah dan enggak awal-awal kita punya anak, kita sempat ngerasa pas lagi manggung banyak-banyak ya nih sebelum pandemi, jadi ditekankan tolong ya, udah hampir endemi kan ya manggung lagi. Amin. Jadi Curhat! waktu itu Harapan musisi. kita sempat yang kayak gini, exhausted, kayak aduh, kita tuh tiap hari ketemu, tapi kok kita kayak nggak ngerasa kita itu ketemu tiap hari gitu. Kayak ibaratnya kita ketemu kerja terus, giliran udah nggak kerja ya ngurusin bayi gitu kan, ngurusin Noci masih bayi, terus kita kayak oke, kita gini-gini aja ya. Itu kita ngerasa kayaknya kita emang butuh waktu buat berdua sih, yang pergi berdua, karena kita emang ketemu tiap hari tapi kan konteksnya tuh kerja. Jadi kita nggak punya waktu buat kita pergi keluar as a couple gitu. Itu yang waktu itu yang susah banget. Beberapa ya. hari lalu aja kita merencanakan buat nonton kan. Iya, nggak Tapi belum jadi sampai sekarang. Iya. Terus hujan, terus kayak agar saya ya udah, terus dia masuk ke studio, ya udah aku naik ke atas nonton sendiri. Tapi berarti tuh nge-set boundariesnya gimana tuh? Kayak kalau misalnya lo kerja and then this is like personal, or kadang-kadang ke-mixed up gitu. Kayak misalnya, you know, in the bedroom you guys still talk about work gitu. Ya enggak iya. Enggak sih. Kalau Enggak. di kamar sih ya ngapain ngomongin kerjaan. Enggak sih. Kayaknya kita juga nggak pernah ngeset boundaries yang secara kita kalau ini begini ya, kita kalau ini gini ya, enggak, Kayak udah- kayak let it flow aja gitu, semuanya udah flowy aja kayak begitu. Okay. Pada saat So, kita lagi nggak main ada sama ground Noci, rules. nggak ada, kita lagi main sama Noci main aja ya, nggak kepikiran apapun, paling yang kepikiran tuh secara personal aja. Gue tiba-tiba kepikiran kayak, aduh gue kepikiran pengen bikin lagu ini, dia pengen produce ini ya, tiba-tiba gue yang sendiri kayak, bentar ya aku ke studio. Kadang-kadang dia suka bilang kayak, jangan, ntar dulu dong, aku masih pengen ditemenin gitu. Kan teh aku belum habis. Selalu gitu. Emang. Tapi biasanya kita suka, jadi di samping biasanya kita suka ngobrol tuh, kayak dia lagi main games, aku tiba-tiba ngomong, let's say kayak konten-konten yang belum selesai, ini kita bikin yuk, ini konten tanggal segini gitu. Motivasi satu sama lain lah Motivasi, tapi emang untuk ke deadline lebih ke saya yang inget deadline-nya kapan. Kalau konten. Iya, kalau konten Kalau untuk deadline rekaman deadline. saya yang ingat Bu. Oh iya betul. Nah. Ya jadi saya tim sosmed, dia tim produksi. Tuh. Oke. Kamu kan punya dua image ya kan? Ada Rini Wulandari sebagai this R&B diva dan Amin. Rini di Soundwave gitu. Kamu nge-differentiate image itu gimana? Easy question for ini. Iya, jadi kalau di Rini Wulandari tuh aku lebih nunjukin sisi sexiness, strong, empowerment, woman empowerment gitu. Terus beauty, dan di Rini Wulandari sekarang udah shifting dari yang ibaratnya dari yang cewek, independent girl gitu, jadi kayak super mom gitu kalau di Rini Wulandari. Tapi kalau di Soundwave itu ibaratnya kayak Beyonce yang I am and such a fierce. Di Soundwave itu yang fierce-nya, yang Yeah, bad girl. Iya, yang Yeah. bad girl, yang iyalah, gara-gara Soundwave aku ada lagu explicit tuh. Itu wow ada banget. pertanyaan juga sih tentang itu. Terus pokoknya di Soundwave tuh aku jadi diri aku yang lain, which is sebenarnya diri aku sendiri juga sih. Gitu. Kalau hari-hari sebenarnya aku nggak terlalu Rini Wulandari banget juga, yang nggak secewek itu juga gitu. Ada sisi lakinya, nah sisi lakinya tuh di Soundwave itu, dan aku ngerasa iya apa sih, biarin, kan aku jadi Rosalinda Ayamah. Jadi di Soundwave ya lebih bad, image-nya tuh kayak bad girl, terus fierce dan lebih energik kalau di Soundwave. Dari stylenya juga, kalau di Soundwave tuh aku sering banget rambutnya dikepang, terus udah pasti pakai boots terus, biarpun aku hari-hari boots ya. Tapi kalau di Rini Wulandari itu aku masih bisa pakai dress, long dress, pakai heels. Soundwave no way Jose heels, nggak bisa gerak. Jadi emang dibedain banget. Bedain ya, banget image secara gitu. make up juga. Kalau make up di Soundwave tuh bisa yang kayak
bold di eyeliner, warna-warni. Kalau di Rini tuh ya makeup beauty aja, cantik aja gitu. But which one do you think is your alter ego? Ada nggak kira-kira misalnya emang di Rini Wulandari gue merasa gue sebagai gue, tapi di Soundwave gue ngerasa gue alter gitu. Aduh, aku bisa switch lagi. Kayak dua-duanya bisa gitu. Kalau misalnya di Rini Wulandari yang seksi-seksi gitu, I can feel in myself juga gitu. Di Soundwave juga aku enjoy juga ngejalaninnya gitu. So it's not an alter Jadi ego. enggak sih, enggak ada alter ego. Emang kayak kamu enjoy kayak Iya. being in those iya, images 50-50 sih, 50 di situ, 50 di sana. So, Fifth question. oh yeah, fifth question. As a friend that knows you pretty well about music production, I know that your music references is huge, right? Tapi lo gimana ngebedainnya? Balik lagi, this is me talking as a songwriter gitu. Lo produksi secara Jevin Julian sama Soundwave. Wah. Kata ini- Jevin juga, it's very easy No, question. it's very hard. It's Oh, very yeah. tough question ya, actually. Ini pertanyaan yang susah sih untuk ngebedain antara Jevin Julian dan Soundwave. Kalau misalnya ngomongin lagunya udah jadi itu gampang banget. Di Soundwave itu yang nyanyi cewek, yang di Jevin yang nyanyi cowok. Ya, itu aja sih No, sebenarnya. yeah, but Tapi gini, man, kalau Soundwave tuh udah jelas-jelas dance music banget ya. Kalau Jevin tuh sebenarnya abu-abu sih, karena emang tempat gua numpain apa yang gue pengen bikin aja gitu, nggak ada batasan. Gue pengen bikin ini, bikin itu, bikin ini sesuai apa yang gue pengen bikin aja. Tapi memang kalau misalkan emang gue pengen seriusin project Jevin Julian ini tuh memang harus dipikirin benar-benar sebenarnya apa sih Jevin Julian ini, seperti apa sih. Pada akhirnya kemarin gue sempat ngobrol sama Rini, gue tuh pengen balik lagi bikin dance music as Jevin Julian. Tapi gue karena gue seneng nyanyi dan bikin lagu yang berlirik juga, jadi gue pengen tetap ada nyanyinya juga, jadi nyanyi di dalam dance music. Terus apa yang bedain ini sama Soundwave gitu? Sampai akhirnya gue mikir kayak Soundwave itu tuh lebih fokus ke arah elektronik yang lebih ngepop. Ngepopnya tuh dalam arti adalah form atau arrangementnya. Pop itu kan punya form sendiri, punya formula sendiri kan, yang kayak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, terus udah gitu. Pop ya emang formulanya formula pop. Kalau gua lebih ke formula yang bener-bener dance music, yang ada verse itu mungkin cuma sedikit, mungkin vokalnya bener-bener cuma sedikit doang. Jadi yang fokusnya tuh emang bener-bener buat dance music, buat orang tuh party. Sedangkan kalau Soundwave tuh ya pop music material. Bedainnya itu sih. Mungkin dari segi ambience dan dari segi rasanya pun juga udah beda gitu. Kalau misalnya Soundwave mungkin lebih kayak ada banyak lagu-lagu yang lebih ceria, terus lagu-lagu yang lebih ceria dan lebih fun. Sedangkan kalau Jevin tuh agak lebih dark, walaupun ada lagu yang berarti lo dari awal pun saat production tuh lo udah mikir itu gitu ya? That's like the one thing that ya you started with gitu. ya gue udah mikir itu sih. Ini gue pengen bikin lagu buat apa? Pernah kok waktu itu bikin lagu buat Jevin Julian, akhir-akhirnya pakai buat Soundwave. Karena pas gue Yang dengerin mana ya? kayak Hit Machine. Oh iya bener, Hit itu Machine aku tuh yang sebenarnya pilih. Buat Jevin Julian tadinya. JVN. Buat JVN sih sebenarnya sih, Oh, tapi okay. JVN yang How kayak many Nggak. projects do you have? Si Honestly. JVN ini udah enggak sih, gue udah bobo-bobo. say goodbye sama dia, kayak udah selamat tidur selamanya, udah gue udah nggak mau bikin itu lagi karena gue pikir kayak bakal terlalu banyak alter ego, bakal terlalu banyak project itu, gue jadi pusing sendiri juga ngebedainnya gimana, differentiate-nya itu seperti apa. Sampai akhirnya gue pengen fokus project musik cuma 2, Soundwave dan Jevin, sama kayak Rini. Iya, aduh pegel. Okay. Kalau dari segi musik Rini juga gampang banget sih ngebedainnya, Soundwave dance, Rini R&B. Oke, tapi Ya. kan that's the outcome kan. Yes. Cuman kayak gimana mengawalinya gitu. Oke. Apakah lo punya zen sendiri atau punya cara-cara tersendiri gitu yang gue Gue sama Rini tuh juga lagi mikirin gimana caranya ngebedain. Gue mikir tuh sosial media sekarang tuh udah jadi kayak CV sebenarnya untuk orang-orang yang pakai sosial media, apalagi musisi. Jadi gue sama Rini lagi berusaha banget gimana caranya bisa misahin Soundwave dengan Jevin dan Rini. Iya. Jadi orang ngeliat Soundwave, it's Soundwave, bukan Bukan Jevin dan Jevin. Rini bikin. itu susah ya. Itu Menurut susah banget. gue itu Susah susah, banget. banget. Susah Apalagi banget. kalian punya image yang se-strong ini gitu kan. Itu susah banget. Iya.
Jadi sekarang yang kita lagi lakuin gimana caranya tuh kita lagi mulai tidak nge-post apapun tentang Soundwave di individual sosial media. Sosial media kita sendiri-sendiri, walaupun kita masih kadang-kadang suka nge-post menjadi influencernya Soundwave gitu. Jadi kadang di-collabin gitu, karena ya kayak gimana pun banyak banget orang yang lebih tahu kita berdua masing-masing dibanding image-nya Soundwave itu. Jadi gitu. kita lagi berusaha gimana ya Soundwave tuh bisa berdiri sendiri, pada akhirnya kita jadi bisa pisah semuanya. Iya, Soundwave karena sendiri, Javan sendiri, Rini sendiri. Kita juga ngerasa kayaknya semenjak kita ngeluarin Automatic Restart sampai sekarang itu tuh kita lagi nge-grab pasar-pasar baru, listener baru kan. Yang pada saat Soundwave mulai di tahun 2015 itu berarti 7 tahun yang lalu ya. Oh iya benar. Iya, 7 tahun yang lalu. Hitung aja dari 2015 sampai sekarang. 7 tahun itu misalnya orang yang dulu ngefans banget sama kita gitu. SYF dulu mungkin umurnya masih 20 tahun. Dia belum nikah, belum kerja gitu, atau udah kerja tapi belum nikah. Sekarang berarti dia umurnya udah 27 tahun. Dia belum tentu main Instagram kayak dulu banget gitu. Jadi kita saatnya sekarang untuk nge-grab orang-orang yang baru. Mungkin mereka sekarang masih dengerin, tapi nggak yang kayak dulu yang ngikutin banget. Nah itu sebenarnya yang yang menjadi tantangan buat kita untuk sudah sekian lama di industri musik, gimana caranya kita tetap bisa nge-grab orang baru. Karena yang aku lihat dari musisi-musisi yang udah legend lah ya, mereka kan pasti punya pendengar tuh kayak bergulir kan, bener-bener ganti berubah-ubah lagi gitu. Apalagi sekarang kan orang udah gampang banget pindah gitu, dengerin lagu enak ini terus habis itu bisa pindah ke playlist lain dan segala macam, lebih gampang. Kalau dulu kan kita dengerin lagu, beli CD, dengerin satu album itu terus sampai hafal. Kalau nggak request di radio. Kalau request di radio agak susah gitu dulu. Ya bagusnya kayak you guys keep on evolving gitu. Secara music juga, dan bener-bener merhatiin what's new gitu. You guys keep yourselves updated. That's great. Question number 6. Oke. Ini lagi. Wow. Oke, gue kan ngelihat nih di mana di lagu-lagu ini tuh di Soundwave ya. Sekarang banyak banget vulgarity yang tadi kita ngomongin, kayak explicit content gitu. Iya. Sedangkan diri ini tuh lebih yang tadi kayak empowerment dan segala macam gitu. Tapi gimana kamu nyanyiinnya di lagu ini gitu? How comfortable you feel singing these songs yang lebih explicit, lebih vulgar, dan mungkin lebih untuk nyanyiin lagu lebih eksplisit, jujur banget nih ya, nggak nyaman awalnya. Oh my god, karena aku ngerasa orang udah kenal aku dengan image yang kayak gini di Rini Wulandari. Begitu di Soundwave kalau berubah tuh kayak aku juga takut si listener aku atau orang yang suka dengan aku jadi kayak, kok dia gini sih gitu. Tapi balik lagi, seperti yang kita pengen di Soundwave, kita pengen Soundwave itu kebentuk dan dikenal orang yang sebagai Soundwave, bukan sebagai Rini di Soundwave. Jadi mau nggak mau ya aku harus nyaman dengan itu gitu. Jadi Soundwave alter ego kamu. Ternyata. Tapi kan nggak nyaman. Kalau alter ego nggak nyaman sih. Oh iya, yang nggak nyaman. Nggak nyaman tapi pengen, nggak nyaman tapi pengen. Nggak nyaman. Pengen. Tapi pengen. Bukan addictive gitu. Untuk lagu-lagu, untuk kayak iya kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya pas rekaman itu susah banget. Terutama di Automatic Restart, kamu ada di. Berarti lebih challenging ya? Challenging untuk yang sekarang challenging. Kalau untuk Soundwave yang dulu enggak sih, challenging enggak ada challenging kayaknya. Kayaknya Soundwave tuh emang alter ego deh. Iya ya. Soundwave tuh alter ego aku juga, iya. Tapi begitu di panggung tuh kayak gila, aku suka banget gitu loh, kayak oh my god, itu dia kayak gitu loh, kayak adrenalin rush. Kayak langsung dipaksa untuk kayak keluar dari zona nyaman gitu kan. Kalau di Soundwave tuh bener sih, keluar iya, dari bener, zona bener. nyaman banget. Benar, alter ego. Karena kan ya kalau ngomongin true self itu kan ya idealisme kita sendiri, idealisme kamu sendiri itu ada di Rini Wulandari, idealisme aku sendiri ada di Javan Julia. Iya bener sih. Aku nggak perlu minta pendapat kamu kayak aku bikin lagu kayak gini gimana ya gitu. Kalau misalnya di Soundwave kan ya kesepakatan kita berdua gitu-gitu kan. So that's it. Itu zona nyaman kalian gitu. Sedangkan di Soundwave kayak
di challenge terus. Pokoknya selama ada Soundwave, terbentuknya Soundwave, challenging banget buat aku sih, terutama awal-awal kan. Aku nggak ngikutin electronic music, aku nggak tahu ini siapa. Terus lagu cara nyanyiinnya gimana. Terus ada drop, aku dulu nggak tahu drop itu apa gitu. Terus ada drop, itu gue joget ngapain? Biasanya di Rini Wulandari ngedance tapi yang seksi-seksi, yang stepnya juga cuma bentar, dikit-dikit. Di Soundwave tuh yang kayak gila kardio terus gitu. Sehat ya tapi ya. Iya, olahraga. Jadi ya dari mulai itu koreo aja udah challenging, udah membiasakan harus membiasakan diri untuk bisa jadi satu kesatuan yang nggak kayak dipaksakan gitu. Jadi kayak udah naturally bisa aja gitu. Dan itu kan butuh proses juga dari nyanyinya masih ngos-ngosan sampai kayak sekarang ya udah gitu. Untuk kayak nyanyi lagu eksplisit juga sama sebenarnya. Untuk di awal aku retake berkali-kali karena attitude-nya nggak dapet gitu. Karena untuk nyanyi lagu eksplisit, terutama untuk lagu-lagu di Soundwave tuh skill tuh nomor kesekian. Yang penting tuh attitude-nya tuh kayak gimana. Nah, selama ini kan aku kebalik gitu. Mikirnya kan pasti kayak tekniknya, mau show off ini harus riffnya yang ini tuh harus gini, ini terus falsetonya di sini. Di Soundwave tuh nggak ada. Yang penting attitude-nya dapat, nyanyi kayak gimana ya udah gitu. Yang penting energinya tuh ada. Akhirnya kenapa kalian nge-hire si Gamal untuk ngerubah attitude itu gitu. Betul, karena kalau ada beberapa lagu yang aku ngerasa udah dapet nih dari beberapa lagu yang kita rekaman sama Gamal ya, kayak maksudnya oh gini cara ngambil attitude-nya tuh kayak gini ya, belajar dari Gamal juga. Karena ya kita hampir 12 jam untuk rekaman All American Restart, kan lama banget. Oh iya, 12 jam ya? Hampir 12 jam. Terus itu paling lama sih. Itu lama banget. Tapi lebih lamaan Born Ready sampai 4:30 subuh. Wow. Itu udah tidur duluan. Wah, kamu tidur bangun di studio. Itu lebih lama. Tapi kan maksudnya dari yang rekaman itu akhirnya aku tahu nih, celahnya di sini nih. Kalau misalnya mau nyanyiin lagu Soundwave yang lain, berarti attitude-nya harus gini. Sampai akhirnya kita ada beberapa lagu yang rekaman gak pakai vocal director kan, kayak Come to Me, Hit Machine, terus Love Me You Do. Turns out kayak akhirnya kebangun sendiri. Attitude-nya aku bilang aja Jevin untuk Love Me You Do kayaknya aku nyanyinya mau effortless, tapi aku mau ada keluarin suara-suara seraknya tuh kayak gini gitu. Apa istilahnya? Apa namanya? Batuk. Bukan. Vocal fry. Vocal fry-nya harus keluar. Iya, vocal fry-nya harus keluar nih di Love Me You Do nih. Jadi dapat sendiri. Gitu. Tapi itu bisa ke mix up nggak sama misalnya kamu lagi ngerjain Rini juga gitu? Beda sih. Kalau Rini Wulandari dari musiknya aja tuh ya udah nggak bisa dibuat yang kayak gitu karena Rini tuh kayak switch secepat itu ya. Iya, cewek banget. Kalau Rini Wulandari bisa. Gue tuh selalu jadi ram juga. Karena Rini tuh suka kelebihan, suka tiba-tiba ngasih riff, ngasih rams ini itu segala macam, terus backing vokal gitu. Sedangkan gue tuh selalu kayak udah backing vokal nggak usah kebanyakan. Malah kalau bisa nggak usah ada backing vokal gitu kalau untuk di Soundwave. Terus ini nggak usah pakai rams, ini nggak usah pakai rams, ini lurus aja, rata aja selalu kayak gitu. Karena ya jangan sampai jadi Rini Wulandari. Jangan dibawa Rini Wulandari itu ke dalam Soundwave. Harus beda. Number 8. Number 8 Return. Nah, tadi kan Jevin bilang kan, ya gue kadang tuh suka nyetop Rini di mana riffs and runs-nya harus dikurangin segala macam. Berarti siapa yang can make decisions mostly di pembuatan album ini ataupun generally gitu pas bikin lagu? Apa kamu, apa lebih ke Jevin atau dua-duanya mungkin? Kayaknya Jevin deh. Kayaknya gue ya. Karena tadi yang kayak gue bilang di awal-awal, Rini selalu udahlah sayang. Kamu gimana nih kamu? Pasrah ya? Enggak, tapi ada decision yang aku kasih tuh yang suka yang penting-penting gitu. Jadi kayak misalnya kalau decision yang gue bikin yang nggak penting. Bukan. Nggak penting. Bukan. Aku di tengah pasutri, geng. Jadi gini loh, decisionnya tuh Jevin tuh kalau minta pendapat berarti udah butuh pertolongan banget nih. Butuh pertolongan. Oke. Dan setiap yang aku kasih tuh kayak misalnya dia bilang
untuk lagu ini tuh dropnya bagus gini apa gini ya gitu. Terus aku bilang contohnya untuk yang Real Love, aku ngomong kayaknya yang Real Love yang di drop yang terakhir tadinya tuh dia mau bikin sama drop 1 sama 2, yang terakhir mendingan dibikin double time aja gitu. Terus dia coba, oh ya enak juga ya. Nah, jadi berarti kayak Rini tuh bukan kayak udah terserah kamu aja, itu tuh aku sebenarnya kayak biar dia tuh jadi makin kreatif. Aku liatin aja kalau misalnya udah bagus udah oke. Kalau misalnya dia kesusahan oke, let me help you baby gitu. Keren. Ya, keren di PR nih emang. Jadi intinya sebenarnya kita tuh saling bantu aja sih. Iya. Kita tuh saling mengisi. Iya, Kalau misalnya tadi Rini bilang tadi decision maker itu kebanyakan siapa, memang gua. Misalkan kayak ini dibawanya seperti apa, attitude-nya tuh mau kayak gimana, terus lagunya itu energinya mau sampai kayak gimana, itu gua yang decision. Tapi kalau misalkan ngomongin soal kreatif itu saling bantu sebenarnya. Kayak gue bantuin jagain Rini pada saat dia lagi nyanyi kayak tadi gue bilang. Tapi pada saat gue bikin musik pun juga Rini juga ngebantu juga kayak tadi. Dia suka ngasih ide-ide yang ternyata nggak kepikiran sama gue gitu, kayak wah ini bagus idenya gitu. Saling mengisi aja. Terutama ngejagain Jevin juga jangan sampai Soundwave tuh chordnya minor banget gitu. Itu. Tapi akhirnya kita kenal satu sama lain, bukan kenal satu sama lain. Akhirnya kita kenal, jadi makin Kita kenal satu sama lain. Di belakang jadi backdrop apa? jadi backdrop. dulu jadi inget Bayawan dulu. Dia bilang apa ya? Backing vokal tapi dia bilangnya backdrop vokal. Bukan backdrop, Backing drop vokal. powder. Oke, pertanyaan ke-9. Oke. Which song? Itu kayak ngomong touchscreen susah banget. Touchscreen. Which song? Apa sih ini? Kalau gue Udah. which song? Which song? Which Which song? song? Yang kalian ngerasa most effortless and enjoyable pas bikin? Satu-satu nih berarti apa? Beda-beda ya? Beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Satu-satu jawabnya. Iya. Effortless dan enjoyable pas bikin. Kayak lo ngerasanya, wah langsung dapet. F, iya, sumpah sama F. F ya. F yang sama Sama Teza. Teza. Ih, itu Karena ini lagi di sini nih. itu lucu. Waktu itu Rini lagi mau kolaborasi sama Teza buat albumnya dia Skins. Oke. Ngundanglah Teza ke sini. Datang Teza, kucuk biasa dia di samping ngobrol gitu bertiga. Terus tiba-tiba gue iseng, gue suka tiba-tiba ke studio sendiri kan. Udah gue lagi main-main di studio, terus gue iya, gue lagi bikin beat aja biasa gitu, jamming sendirian. Tiba-tiba Teza masuk, udah goyang gitu kan. Ih, asik nih. Ren. Terus Rini masuk, wah asik nih. Ya udah nih, buat di Skins aja. Terus Rini bilang kayak, enggak nih kayaknya enggak cocok deh buat di Skins. Ya udah buat Soundwave aja. Udah. Terus hari itu kita bikin terus Jadi lagunya. Saat Jadi. itu juga ya. on Saat spot itu juga. langsung. Sambil apa ya? Sambil ngobrol-ngobrol. Set lah. Sambil ngobrol-ngobrol. Ya jadi F itu Ya, dan oke. nyanyinya juga F. Ya gampang banget, enak aja nyanyinya. Beneran enak ya. Itu Enak. rekamannya juga hari itu kan? Hari itu. Hari itu selesai. Kita ada rekaman ulang gak sih? Enggak. Kita ada rekaman ulang khusus buat rekaman. Hari itu cuma buat demo. Sama bikin bikin lagunya dan bikin demo. Pokoknya composition sama arrangementnya tuh udah jadi. Jadi pas nextnya itu kita cuma rekaman sama ngerapihin aransemennya aja, Dan sound-soundnya sebenarnya dibenerin, mixing dan Pas yang kita bikin demo, kita bertiga udah kayak ini udah bagus sih gini aja, tapi ya biasa. Aku sih yang BM kan kayak enggak tes, kita harus rekaman ulang, nggak mau, jangan yang itu karena kayak posisi mic-nya belum bener apa gitu. Jadi musiknya pun juga kan banyak Iya, yang soundnya aku rubah lagi. Tapi untuk compositionnya, the whole composition tuh selesai di hari itu. iya, Wow. F sih Cepet banget. mantep banget. Kalau yang paling susah? Paling susah. Automatic restart Paling sih kalau effort aku. dan Pada saat nggak pembuatan. kelar gitu. Ya, automatic restart udah bener. Wah, Dari itu mulai rekaman, bikin lagu, terpol mixing sih. mastering, lama banget semuanya. Asli. Itu kenapa tuh kira-kira? Nggak tahu. DM aja. Karena Berarti itu kan karena- single pertama kita yang Bakal baru mau keluar. keluar. Jadi kita kayak pengen kasih 1000% lah gitu. Apa namanya, excited banget kalian, jadi kayak banyak banget perubahan yang Iya. Dan udah lama banget kali ya kita nggak bikin lagu yang seperti itu Iya. gitu.
Dan banyak banget hal-hal baru di situ kan, kayak kita udah lama nggak bikin lagu seperti itu. Terus Rini pun juga pertama kalinya nge-rap di situ. Wah, kan. hancur sih. Terus pembawaannya, attitude-nya pun juga beda di situ. Jadi emang kita banyak banget perkenalan sama lagu Automatic Restart, makanya itu dan Automatic Restart itu seperti yang Rini bilang, Automatic Restart itu adalah pembuka untuk new image-nya Soundwave. Jadi kayak oke, ini harus gimana nih? Karena ini adalah apa sih kayak yang membedakan Soundwave yang dulu sama image yang sekarang menurut kalian? Kayak yang paling bedain gitu. Soundwave tuh dulu unyu. Sekarang tuh badass. Sekarang badass. Kita mengarahkannya tuh ke situ dan lebih adult, lebih dewasa. Makanya ada lagu-lagu yang eksplisit yang ngebahas soal itu. Jadi emang kalau misalnya ngelihat Soundwave yang dulu itu tuh emang agak susah untuk bedain Rini Wulandari sendiri, Jevin Julian sendiri dengan Soundwave, karena ya kita kayak cuma dimasukin ke Soundwave aja gitu, image dari kita masing-masing sama-sama aja kan. Terus kalau sekarang tuh jadi beda banget juga gitu, musiknya, image kita, look kita juga, itu semua dipikirin banget. Jam terbang lah ya, jam terbang. Iya, jadi kita udah tahu mau kemana nih Soundwave, dan dulu juga masih remaja ya, masih kecil. Sekarang udah lebih dewasa. Bangkotan sekarang. Sekarang udah lebih ngantuk jam 10 malam, sakit pinggang. Tapi inspirasinya apa sih buat yang si Soundwave sekarang ini? Sampai akhirnya kalian bikin yang album ini gitu. Apa ya? Kita ngobrol sama Iqmal sih. Kita kasih dengerin lagu-lagunya, terus dia kasih konsep. Ini inspirasi apa nih? Secara musik, image perubahan yang drastis banget dari Soundwave yang dulu ke sekarang. Karena inspirasinya dari Soundwave sendiri, karena Soundwave waktu itu hiatus kan, lama nggak ngebikin lagu apapun segala macam. Terus kita pengen bikin album yang udah kita janjiin dari tahun 2017 gak jadi, dan akhirnya kita punya kesempatan buat rilis album, kita mesti keluarin sesuatu yang beda, nggak bisa menjadi Soundwave yang lama. Apalagi kita pun juga sudah dewasa sekarang. Apa yang kita konsep apa yang kita pengen kasih, pesan apa yang kita pengen kasih. Jadi inspirasinya dan triggernya tuh dari situ sih. Itu aja sebenarnya. Untuk kayak perpanjangannya tuh ya sama tim juga. Ya. Udah denger lagu-lagu, terus dikasih mood boardnya yang buat photoshoot, kayaknya untuk new image-nya Soundwave tuh begini. Tapi basic idenya begitu. Basic idenya kita dari cerita kita, dari apa yang kita rasain, apa yang kita pengen orang lain ngelihat Soundwave tuh kayak gimana. Kita pengen orang-orang ngelihat Soundwave itu ya duo electronic music, nggak hanya dari remix aja, tapi emang kita tuh kita tuh kayak satu brand yang ada emang di industri musik. Terus kita pengen kembali lagi ke industri musik dengan karya-karya kita gitu. Dan udah gitu sih. Dan kayak sebenarnya what is the dreams buat Soundwave sendiri di sini? Karena kan pasti kalau dari project Jevin Julian sendiri dan si Rini Wulandari sendiri, kalian udah punya goals and probably achievements yang kayak udah kalian gapai. But buat Soundwave tuh apa sih yang kalian pikirin kayak for Wait, stop. dreams, gitu. Ini 10 atau bukan? Bukan. Oke. Di pertanyaan ke-9, ayo oke, terus. Masih nyambung soalnya sama ini. Oke. Apa ya? Justru ya, menurut aku pribadi, setelah adanya Soundwave, aku ngerasa Soundwave ini tuh jalannya lebih mudah dibanding karir aku pribadi. Nggak tahu kalau Jevin sendiri, karena achievement Soundwave itu didapatkan dari jangka waktu karir Soundwave yang menurut aku pada saat itu masih seumur jagung, tapi udah dapat achievement ini itu gitu. Kayak udah dapat AMI Awards, dapat kita Paranoia Awards, terus ada banyak awards lah ya. Banyak awards yang Soundwave itu udah terima di umurnya Soundwave baru 2 tahun waktu itu. Menurut aku itu masih seumur jagung loh, tapi Soundwave bisa kita kerja sama ini itu, jadi DA juga, dan aku ngerasa itu sebuah anugerah sih, dengan kita yang ibaratnya bukan kita yang mencari untuk kita menjadi duo, tapi emang kayak udah takdir aja gitu ya, mempertemukan kita untuk menjadi Soundwave. Terus jalannya lebih mudah, dimudahin banget aja pada saat itu.
dan efeknya ke karir kita masing-masing pun juga jadi lebih baik gitu. Aku ngerasa kayak gitu sih. But what are the dreams? The dreams of Soundwave, our dreams. Ya kita pengen banget lagu kita didengerin worldwide. Sih pengennya. Itu di aku juga sih. Di kamu juga pasti kan? Iya, tapi kalau banyak. untuk Soundwave sendiri itu sulit ya, apa ya? Ya mimpi itu mimpi kan. Kayaknya ya mungkin itu kali ya. Itu mimpi gue dan Rini sih sebenarnya sih. Mau dari Jevin, mau dari Rini sendiri atau dari Soundwave ya. Kita pengen musik kita tuh bisa dinyanyiin sama banyak orang. Kita pengen kayak di atas panggung ada satu lagu kita yang orang bisa nyanyiin bareng semuanya. Kayak contohnya Sing and Dance With Me. Sing and Dance With Me itu adalah lagu yang kita ciptain. Kita ngebayanginnya kita di atas panggung dan orang-orang tuh bisa nyanyiin lagu itu secara mudah karena ada part yang gampang banget dinyanyiin kan sih. Yes. Pada Itu saat sih kita mimpinya manggung sih kita sering dinyanyiin sama banyak orang gitu, tapi kan itu lagu kayak salah, ini Kak Cinta terserah boy yang Lagu yang kita cover. Iya, bukan lagu originalnya kita. Kita pengen banget itu goalsnya sih. Ibaratnya mimpi jangka pendek lah ya. Salah kayak satu gitu. goalsnya. Salah satu goals jangka pendek kita tuh kayak gitu. Tapi kalau untuk jangka menengah dan jangka panjang, ya kita pengen hidup kita ya menjadi seorang musisi dan kita bisa berhasil sebagai musisi gitu, bisa berkarya juga sampai kita tua nanti. Ngelihat anak kita anak kita ngelihat kita tuh masih berkarya sampai kita udah tua dan dia udah gede gitu, bisa mungkin aja bisa collab sama Noci nanti ya. Norte jangan Noci. Intinya mimpi kita buat Soundwave tuh cuan. Gila ya, ini sudah secara PR menjelaskannya dengan sangat halus. Terus suami saya mematahkan langsung Destroy everything. But it's okay. Itu apa namanya? Bad PR still good PR. Yes. Jadi ya udah nggak apa-apa. Okay, last question. Okay. Oh. So is it real love? Hah? Is it real love? Yeah, of course. How about you? Tanya dong. How about you? How about Is it you? real? Gak bisa. Tanya balik tuh gak ada. It's Ini not gak real ada love. formulanya. It's fake love. It's a fake love joke. Is a temporary love? Temporary. Touch screen. Tadi apa? Yeah, is it real love? Yes, it is. Okay. Kalau kata Noci gitu kan? Yes, it is. Is it? Is it? Is that? Yes, good. No string attached ya? No string attached. No string Nggak attached. dong. No string attached ya? F sama real love digabung. Oh. Iya kan? Oh iya. Baru jadi hit machine. Oh, oke. iya. Udah aku jadi gini sih. Aduh. Oke. Alright. Thank you guys. Oh udah. That was my 10 questions. Hey, alright, good. Alright, so we're moving on to rapid fire questions. Oh, oke. Jadi ini 10 pertanyaan yang bakal gue lemparin ke kalian berdua. Kalian jawab salah satunya. Jadi this or this, right? Oke. Kalau misalnya pun ada yang nggak bisa dijawab, tinggal get pass. Oke. Or dua-duanya, you know. Oke. Oke. Alright, 10 questions. This. That. Both. Alright, question. Belum, Mbak. Oh. Botman. Kan? Kalau mamaku gini, makanya. Alright, here we go. Oke. Question number 1. Singing or producing? Singing. Producing. Easy. Question number 2. Jeff and Julian or Rini Wulandari? Rini Wulandari, apa nih maksudnya? Iya dong. Noci. Noci, kok kenapa pegang-pegang telur? Ya terus. Alright, question number 3. Solo or Soundwave? Solo. Kalau solo cuannya lebih gede. Cuan Oh iya mulu. bener juga. Cuan mulu. Solo. Alright. Next question, 2 anak cukup atau banyak anak banyak rezeki?
Banyak anak. Banyak anak banyak rezeki. Aduh, Jevin tapi setengah aku yang melahirkan, setengah lagi Jevin yang melahirkan. 3 anak cukup deh. 3 anak Ya udah. cukup. 3 adik cukup. Insyaallah. Okay. Next, R&B or electronic? R&B. Electronic. Okay. Beach or mountains? Both. Mountain. Both. Yeah. Hah? Mountain? Kamu bukan di beach ya? Both? Tapi aku suka dingin. I'm a bitch. Oh my god. OMG. Oh my god. Oke. Alright, next question, black or white? Black. Tapi kita lagi pakai white. Gimana dong? Last question, Black and white. make out sesh or makeup sex? Make out. Make out sash. Alright, there you go. Kali makeup. That's it for Soundwave interview. Kali ini ternyata mystery guest-nya adalah Neo Nomora. Misteri guest-nya adalah yang membuat idenya. Wow. Much love. Thank Keren. you. Thank you so Much much. love. Menarik banget interviewnya, kayak beneran interview ya kita ya. Kayak ada ininya gitu, ada bobotnya. Oh iya, betul. Ya. Thank Keren you sih, banget. pertanyaan-pertanyaannya Rati, thank you menyenangkan. so much. Thank you so much. Pertanyaannya Semuanya menyenangkan. Soundwave. Semoga teman-teman yang nonton juga jadi lebih mengenal kita dan mengenal dia juga, jadi ada tahu rahasia-rahasia dikit. Anyways, jadi kalian itu bisa dengerin lagu-lagu kita dan lagu-lagunya Ratih. Neo Nomora, sorry. Lagu-lagu ini Nomora. Kalian bisa dengerin lagu-lagu kita dan lagu-lagunya Neo Nomora itu di bawah di description, kolom description. Jadi langsung cek aja profilnya, terus jangan lupa dengerin. Alright? Iya. Kalau misalnya kalian pengen ada guest star siapa yang mau diundang ke sini, komen aja di bawah. Yes. Karena kita juga jarang kok lihat-liatin komen, jadi pasti yang lihat ya produser kita juga gitu. Jadi ya udah komen aja, kasih tahu saya mau ini gitu. Biarin ntar produser kita yang repot. Iya. Oke, see you. Bye bye. Bye. Thank you, Ra. Thank you.